Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, amin, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, selamamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Kami boleh berkumpul di ruang ini Tuhan. Kami boleh kembali untuk beribadah secara online ya Tuhan. Terima kasih semuanya karena kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu Bapa. Sebentar kami akan masuk dan kami akan mulai ibadah ini. Dan kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dan tenang. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, pada sore hari ini saya berikan kesempatan, mungkin ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang minggu ini atau bulan ini, bulan kemarin. Mari silakan. Dari Pak Martono, mungkin? Kok Aming? Ya. Tuhan Shalom. Halo, kedengaran suara saya? Ya, Shalom. Shalom. Kedengaran. Ya, saya puji Tuhan, saya bersyukur ya kalau dalam 1 bulan ini Tuhan sudah memberi kesempatan ya seperti yang pernah Ibu Mini juga sampaikan. Kalau nggak salah tadi pagi ya di doa pagi ya. Ya saya bersyukur kalau Tuhan beri kesempatan untuk bisa melayani Pak Sudirman ya 1 bulan. Di awal-awal itu sempat saya khawatir ya karena beliau ini sudah kami bawa vaksin ya, lalu setelah vaksin 4 hari kemudian jatuh sakit ya. Ini sempat membuat saya sendiri juga khawatir. Ada orang-orang bilang, oh ini karena vaksin. Saya sampai kepikiran, Tuhan tolong kenapa jangan sampai nanti gara-gara vaksin ini saya dipersalahkan. Nah setelah kita bawa dokter ya, dokter yang dari rekomendasinya Ibu Inge, Dokter Anton ini, lalu beliau mengatakan ini bukan karena vaksin, tapi ini karena darah tinggi, memang ada faktor-faktor lain yang memang harus diteliti. Jadi dari situ bersyukur kalau memang bukan vaksin. Ya, nah setelah itu akhirnya mulai mengasah dan kesabaran kasih saya juga ya kalau harus melayani orang-orang yang sudah tak berdaya, tidak bisa bangun, tidak bisa makan sendiri. Itu sungguh ekstra kasihnya yang harus kesabarannya juga ya seperti yang Bu Bini tadi pagi juga sampaikan itu. Dan saya sungguh bersyukur ya harus menjalani, merasakan dan juga melayani ya karena merasakan ada sukacita tersendiri di situ ya, walaupun memang mungkin tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak masalah, tapi ada sukacita bahagianya sendiri itu terasa ya di situ. Ya, saya bersyukur selama 1 bulan ini Tuhan beri kesempatan untuk bisa melayani dalam hal berbagi kasih dengan sesama ini. Ya mungkin itu kesaksian saya ya di mana Tuhan memberi saya kesempatan, dan juga mohon bantuan doa kalau hari ini anak saya Bennett mulai sakit ya, mohon bantu doa supaya Tuhan segera pulihkan sakit flu ya. Ya hanya itu ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Aming, Tuhan berkati. Ada lagi mungkin dari Hana? Kalau ada? Iya, saya mau menambahkan sedikit. Ya, memang kalau kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu kadang-kadang tidak kita sadari begitu ya. Kita melewatinya begitu saja gitu ya. Kesempatan itu bukan hanya kesempatan kita meraih sesuatu yang kita inginkan ya, tapi kesempatan-kesempatan untuk melakukan hal-hal yang istilahnya yang baik bagi orang lain, bukan baik untuk diri kita sendiri begitu ya. Memang kalau melihat situasi sekarang ini kayaknya nggak memungkinkan begitu ya kalau kita istilahnya membantu orang lain ya dengan kondisi yang mungkin ekonomi sulit ya, atau pekerjaan juga lagi
lemah atau bagaimana ya, tapi kadang-kadang justru di situasi-situasi sulit itu Tuhan izinkan kita untuk melakukan sesuatu begitu ya, karena disitulah kita ternyata diujinya begitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu di saat kita mampu atau kita punya, itu adalah sesuatu yang biasa begitu. Tapi kalau kita melakukan di saat kita tidak mampu, kita tidak punya, itu baru luar biasa begitu ya. Nah, sama seperti yang yang kami alami begitu ya. Kadang-kadang kami juga diperhadapkan pada situasi-situasi yang sebenarnya kami tidak mampu untuk melakukannya ya. Tapi karena ya itu tadi, kami mau melakukan firman Tuhan ya, kami lakukan. Ternyata sampai saat ini Tuhan pelihara begitu ya. Tidak pernah kekurangan begitu ya, walaupun kita berbagi, tapi itu membuat kami tidak kekurangan begitu ya. Apa yang kami makan, apa yang kami pakai ya, itu semua disediakan oleh Tuhan ya. Kalau kita hitung-hitung gitu ya, kalau gaji kita itu rasanya nggak masuk akal begitu ya. Tapi ya itu tadi, pemeliharaan Tuhan luar biasa ya, yang kami syukuri bahwa sampai hari ini sehat semua ya, nggak pernah sakit yang parah-parah begitu ya. Mungkin kalau sakit flu, sakit batuk, sakit pilek ya wis wajar ya. Tapi kami bersyukur Tuhan peliharakan dan diberkati dengan kesehatan juga kesempatan-kesempatan yang ada. Ya, itu aja mau saya sampaikan. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau di Alkitab apa yang dikatakan Bu Mining seperti halnya dengan janda Sarfat ya. Dia memberikan ketika dia benar-benar tidak ada, hanya sekeping, tinggal satu-satunya semata wayang diberikan untuk Tuhan. Luar biasa ya. Jadi kalau kita kondisi yang sekarang ini mungkin kita bisa belajar sedikit hal ini memang menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu benar, saya juga alami hal yang sama. Jadi luar biasa memang. Jadi pandemi semakin bikin kita luar biasa, begitu ya. Puji Tuhan. Kita nggak panjang-panjang lebar. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Nanti saya serahkan dengan waktu selanjutnya kepada hambanya, dan kita akan naikkan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupmu, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan, karena kami akan bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Terima kasih kami sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Banyak Engkau disenangkan dengan pujian kami. Urapi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, ini saya cepat aja ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita akan membuka di dalam Timotius pasal 4 ayat 8. Ini adalah ayat yang sudah sering kita dengar. 1 Timotius 4 ayat 8. Sudah menemukannya? Kalau sudah menemukan, mari angkat jempolnya. 1 Timotius 4 ayat 8. Sudah? Kalau sudah, kita akan membaca bersama-sama karena hanya satu ayat ya. 1 Timotius 4 ayat 8. Ya, 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ditayangkan di sebuah televisi, di situ dikisahkan ya, ini adalah suatu kejadian yang nyata ya. Ada seorang wanita yang sudah lanjut usia ya, sekitar usia 70 tahun begitu ya. Namanya adalah Brigit ya. Nah, perempuan lansia ini mengalami berbagai macam gangguan kesehatan ya, sehingga dia harus sering berkunjung ke dokter untuk berobat ya, dan banyak meminum obat untuk mengatasi berbagai masalah penyakitnya ya. Brigit merasa tidak nyaman dan merasa tertekan ya. Nah, salah satu putrinya yang seorang instruktur kebugaran memberikan saran ya kepada mamanya ini ya, supaya Brigit ini mulai untuk berolahraga. Nah, maka Brigit pun mengambil satu keputusan dan melakukan saran dari putrinya. Dia melakukan langkah untuk berolahraga ya. Jadi dia setiap hari sudah menjadwalkan ya bahwa dia harus melakukan olahraga dengan dipantau atau diawasi oleh putrinya yang seorang instruktur olahraga tersebut ya. Nah, setelah melakukan olahraga beberapa waktu, nah ternyata ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya ya. Brigit ini ternyata keluhan-keluhan sakitnya sudah mulai berkurang ya. Sudah banyak rasa-rasa yang dulu mungkin rasa pegel, rasa pusing ya, atau keluhan-keluhan kesehatan ini sudah mulai banyak berkurang ya, dan dia sudah mulai mengurangi ya untuk periksa ke dokter ya. Dan ketika dia periksa, dokter pun juga mengatakan bahwa
penyakitnya sudah banyak berkurang ya, dan ini menimbulkan satu sukacita ya di dalam kehidupannya ya. Dia merasa bahwa manfaat berolahraga itu sangat baik bagi dirinya ya, maka dia sudah tetapkan ya bahwa dia mengambil satu waktu tertentu ya dalam setiap hari untuk berolahraga ya. Jadi artinya tidak ada hari tanpa olahraga ya. Nah, mulai saat itu ya pola hidupnya sudah berubah, pola pikirnya sudah berubah, dia menjadi lansia yang sehat ya, tidak lagi bergantung pada obat-obat, tidak lagi bergantung pada dokter ya, tapi dia sudah merasakan manfaat berolahraga ya. Nah, sesuai dengan judul renungan pada sore hari ini ya, kalau tadi dari di awal saya sudah menyampaikan bahwa olahraga itu berguna ya bagi Brigit yang mengalami ya keluhan-keluhan sakit, dan ternyata dengan berolahraga dia bisa mengatasi sakitnya. Nah, di dalam bacaan kita tadi kita juga diingatkan ya bahwa ternyata latihan jasmani itu ada gunanya, tapi latihan rohani juga ada gunanya, ada manfaatnya. Nah, inilah seringkali yang kita lupakan ya. Kadang-kadang kita hanya mementingkan kesehatan jasmani kita ya. Kita melihat beberapa tahun ya, awal-awal pandemi ketika sedang gencar-gencarnya pandemi, orang banyak mengambil keputusan saya harus olahraga. Yang dulu enggak pernah olahraga, akhirnya berolahraga. Ya, kalau kita ingat waktu hari Sabtu atau hari Minggu banyak jalan-jalan itu penuh dengan orang bersepeda. Ya, banyak orang berjalan kaki. Ya, banyak orang berjemur. Ya, pokoknya segala olahraga mereka lakukan supaya apa? Mereka tidak ingin terkena virus corona ini ya. Mereka mau tubuh mereka tetap sehat dan bugar ya, imun mereka tetap kuat ya. Mereka menganggap bahwa olahraga akan menghindarkan mereka ya dari COVID-19 ini ya. Nah, latihan jasmani sangat ya mengingatkan orang akan kesehatan ya. Nah, sekarang latihan rohani. Nah, ini seringkali yang kita tidak ingat, seringkali kita lupakan begitu ya. Kita menganggap bahwa ya sudahlah, yang penting saya sehat ya. Saya punya ini, saya punya itu ya. Apa yang saya inginkan tercapai sudah cukup ya. Enggak usah susah-susah ya, enggak usah yang yang terlalu berlebih-lebihan, apalagi tentang hal-hal rohani. Pokoknya yang penting saya ini sudah baik ya, saya tidak melakukan kejahatan, saya tidak melanggar firman Tuhan ya, tidak melakukan tindakan kriminal ya, sudah hidup saya sudah cukup, sudah istilahnya sudah baik-baik saja ya. Nah, tapi kita kurang bijaksana ya, ternyata untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan ini kita juga perlu melatih ya kerohanian kita ya, supaya menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita ini kita tetap menjadi orang yang kuat ya. Nah, untuk menjadi orang yang kuat kita perlu dilatih ya. Latihannya apa ya? Latihannya adalah dengan beribadah. Ya, mungkin kita menganggap bahwa ibadah itu ya saya datang ke gereja, saya memuji Tuhan, saya mendengarkan khotbah, sudah selesai. Apakah seperti itu? Tidak ya. Latihan rohani kita, ibadah itu bukan hanya sekedar kita datang ke gereja ya, masuk ke dalam gereja, mengikuti pujian yang ada, mendengarkan firman Tuhan, selesai, tidak ya. Tapi ibadah itu adalah mencakup keseluruhan kehidupan kita ya, jasmani, rohani, jiwa kita ya. Ketika kita datang beribadah, kita memuji Tuhan, bukan hanya mulut kita memuji Tuhan ya, tapi kita memuji Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita pun juga mengarahkan ya seluruh
roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak cukup mendengarkan, tapi kita juga harus mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya. Dan kita tidak akan puas untuk ke gereja itu hanya 1 minggu sekali, ya. Sama dengan kalau kita nggak akan mungkin makan 1 minggu sekali, ya. Karena kalau kita makan 1 minggu sekali, ya kita tidak menjadi orang yang sehat. Demikian juga rohani kita, ya kita tidak akan cukup untuk beribadah kepada Tuhan hanya 1 minggu sekali, ya. Tetapi kita harus melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari, ya. Mungkin melalui perenungan kita setiap hari kepada Tuhan dengan doa pagi, baik itu di rumah maupun di gereja, ya. Kita juga mengambil kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman di gereja. Ya mungkin kita akan katakan, wah saya sudah mengikuti ibadah online, ya itu sudah cukup. Ya baik, ya mungkin itu keputusan yang diambil dengan pemikiran-pemikiran atau karena ada sesuatu, ya. Tetapi sebetulnya ibadah itu kita lakukan secara bersama-sama, ya. Karena di dalam satu persekutuan dengan saudara seiman, maka kita juga akan disatukan dengan roh kita, ya. Jadi kita akan saling menguatkan, kita akan saling memperhatikan, begitu ya. Karena di dalam persekutuan dengan jemaat yang lain, ya, di situ kita akan saling memperhatikan, ya. Nah, kalau kita beribadah sendiri di rumah, kita tidak tahu keadaan saudara seiman kita seperti apa, ya. Nah, tapi kalau kita bersama-sama datang ke gereja beribadah bersama-sama, maka kita juga akan saling memperhatikan dan saling memberkati satu dengan yang lain, begitu ya. Nah, kerohanian kita itu juga akan mempengaruhi ya sikap kehidupan kita, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa mungkin kita merasa sudah cukup begitu ya, kalau saya menjadi orang yang baik, ya. Di luar orang Kristen banyak orang baik, bahkan lebih baik dari kita banyak, ya. Tetapi yang Tuhan inginkan kita tidak cukup menjadi orang yang baik, ya, tapi kita harus menjadi orang yang benar, ya, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa menjadi orang benar, ya? Patokannya adalah firman Tuhan. Ya, itulah yang menjadi aturan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, nah maka kita akan disebut menjadi orang yang benar, begitu ya. Dan kita juga sudah memang dibenarkan oleh Tuhan oleh karena karya penebusannya, ya. Nah, tapi karya penebusan ini tidak serta-merta otomatis begitu ya. Ya, Bapak Ibu, mari kita berhenti sebentar ya. Karena waktunya sudah mau habis, tinggal 1 menit, kita berhenti sebentar, nanti kita gabung lagi ya.